Chelsea akan melakoni laga krusial melawan Real Madrid dalam pertandingan leg kedua babak perempat final Liga Champions yang berlangsung di Stamford Bridge hari Rabu 19 April dini hari waktu Indonesia bagian Barat. The Blues diwajibkan menang minimal 3-0 jika masih ingin melanjutkan perjalanannya di kompetisi tertinggi antar klub Eropa tersebut. Pasalnya, di leg pertama, Kai Havertz dan kawan-kawan takluk dengan skor 2-0. Meski Los Blancos punya keunggulan agregat, namun Ancelotti tetap waspada melihat catatan pertemuan kedua tim sebelumnya. Ditambah kekhawatiran soal wasit di leg kedua nanti. Mari kita bedah kondisi Chelsea dan Real Madrid jelang laga leg kedua di Stamford Bridge dan mengapa Real Madrid khawatir dengan wasit pemimpin pertandingan nanti. Kondisi Chelsea dan Frank Lampard yang pesimis. The Blues sebenarnya mendapat kabar gembira dengan kembalinya 3 pemain andalan mereka. Thiago Silva, N'Golo Kante, dan Kai Havertz sudah ikut latihan tim pada hari Senin kemarin. Namun, kembalinya 3 pemain tersebut disertai kabar tak sedap lantaran Kalidou Koulibaly yang justru absen. Kalidou Koulibaly mengalami cedera hamstring sehingga tak terlibat dalam latihan pada Senin. Kini Chelsea mengharapkan keajaiban di Stamford Bridge demi membalikan defisit agregat 0-2 dari sang juara bertahan. Dan jika melihat permainan mereka di bawah kendali pelatih interim Frank Lampard sejauh ini, keajaiban itu sepertinya akan sulit terjadi. Krisis kepercayaan diri di kubu Chelsea berlanjut akhir pekan lalu, usai kekalahan ketiga beruntun di bawah arahan Lampard. Bersama Lampard, Chelsea selalu kalah. Dalam 3 laga itu, gawang Chelsea kebobolan 5 kali. Sedangkan mereka cuma mampu mencetak 1 gol ke gawang lawan. Chelsea kalah 0-1 di kandang tim papan bawah Wolverhampton. Kalah 0-2 dari Madrid di Santiago Bernabeu pada leg pertama, di mana mereka beruntung cuma kebobolan 2 gol. Chelsea juga kehilangan Ben Chilwell di laga tersebut karena mendapatkan kartu merah. Dan di laga terakhirnya, The Blues dipermalukan oleh Brighton dengan skor 2-1 di Stamford Bridge dalam laga lanjutan Liga Premier Inggris. Manajer interim Chelsea Frank Lampard mengaku tidak yakin dengan komposisi skuadnya jelang kedatangan Real Madrid. Kondisi skuad Chelsea sepertinya memang tak begitu bagus. Walau bermain di hadapan pendukung sendiri, beberapa pemain kunci tidak berada dalam kondisi fit. Chelsea dulu hebat, kini seperti Frankenstein. Semakin menarik jika melihat 2 musim ke belakang ketika Chelsea belum menjadi Frankenstein seperti saat ini. Mereka merupakan tim yang nyaris sempurna. Chelsea adalah tim terakhir yang pernah mengalahkan Real Madrid dalam 2 pertandingan Liga Champions, tepatnya pada musim 2020-2021. Ketika itu, Real Madrid gagal melangkah ke final Liga Champions setelah disingkirkan Chelsea di semifinal. Pada laga pertama imbang 1-1, namun di laga kedua di kandang Chelsea, Real Madrid kalah 0-2. Ketika itu, The Blues ada di bawah kepelatihan Thomas Tuchel yang menggantikan Frank Lampard. Kini pers Spanyol menyebut Chelsea dengan menganalogikan klub raksasa Liga Inggris tersebut mirip Frankenstein. Dalam cerita rakyat Eropa, Frankenstein adalah manusia yang mati kemudian dihidupkan kembali melalui sebuah eksperimen. Namun beberapa bagian tubuhnya tidak sempurna, bahkan berantakan sehingga sang Frankenstein lebih terlihat seperti monster. Demikianlah gambaran Chelsea saat ini. Setidaknya kondisi Chelsea yang memang terdiri dari elemen-elemen mahal dan berkelas, tapi kemudian malah berantakan. Kondisi Real Madrid jelang leg kedua. Pelatih Los Blancos Carlo Ancelotti mengkonfirmasi bahwa 2 pemain kunci akan fit menghadapi Chelsea di Liga Champions. Mereka telah mengumumkan kembalinya Vinicius Junior dan Toni Kroos dalam waktu dekat usai cedera. Duo ini absen pada pertandingan hari Sabtu 15 April saat juara Spanyol dan juga Eropa itu mengalahkan Cadiz dengan skor 2-0. Namun Carlo Ancelotti mengklaim keduanya akan kembali ke starting 11 melawan Chelsea Selasa 19 April nanti. Vinicius Junior dan Toni Kroos sama-sama menjadi pemain kunci bagi Los Blancos musim ini. Vinicius telah mencetak 21 gol dan menghasilkan 16 assist dalam 45 pertandingan di seluruh kompetisi dan membuat perbedaan setiap minggunya. Di sisi lain, Toni Kroos tetap menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia bahkan di akhir karirnya. Pemain Jerman itu telah mencetak 2 gol dan menghasilkan 5 assist dalam 40 pertandingan di seluruh kompetisi musim ini. Meski duet Karim Benzema dan Marco Asensio mencetak gol, Vinicius Junior yang benar-benar menghancurkan The Blues dari sayap kiri. Pemain sayap flamboyan itu menyelesaikan 4 dribble dan juga memberikan 1 assist.
Karim Benzema bakal pecahkan rekor. Karim Benzema yang mencetak 1 gol di leg pertama bakal kembali menjadi ancaman terbesar bagi Chelsea. Patut diingat, musim lalu, striker Madrid itu mengukir hat-trick di Stamford Bridge. Pada laga leg kedua nanti, akan menjadi laga spesial bagi Benzema. Dia akan menjadi pemain kelima yang bisa mencapai 150 penampilan di Liga Champions jika dia dimainkan oleh Carlo Ancelotti. Hanya Ronaldo, Iker Casillas, Lionel Messi, dan Xavi Hernandez yang ada di daftar pemain yang berpengalaman tampil lebih dari 150 pertandingan di Liga Champions. Pertandingan ini juga membuka peluang bagi Benzema untuk bisa menyusul perolehan gol Robert Lewandowski. Saat ini, Benzema menempati peringkat 4 top scorer sepanjang masa di Liga Champions dengan 90 gol. Sedangkan Lewandowski di peringkat ketiga dengan 91 gol. Dua posisi top scorer di atas masih dikuasai oleh Cristiano Ronaldo dengan 140 gol dan Lionel Messi dengan 129 gol. Real Madrid khawatirkan wasit leg kedua. Wasit asal Italia, Daniel Orsato, akan memimpin pertandingan antara Chelsea versus Real Madrid pada laga leg kedua babak perempat final Liga Champions. Daniel Orsato ternyata memiliki catatan yang membuat kubu Los Blancos kerap kurang greget. Orsato pernah memimpin pertandingan yang dijalani Real Madrid sebanyak 7 kali, dan Madrid hanya meraih 3 kemenangan dan 4 kekalahan. Selain itu, ada kenangan kurang menyenangkan yang pernah dialami oleh Luka Modric ketika berhadapan menjalani laga yang dipimpin wasit berusia 47 tahun tersebut. Luka Modric yang kala itu membela Kroasia melawan Argentina pada laga semifinal Piala Dunia 2022 merasa timnya dirugikan. Bahkan Luka Modric tak menahan diri untuk memberikan komentar pedas terhadap Daniel Orsato yang dinilai memberi keputusan yang menguntungkan Argentina. Dan berikut prediksi susunan pemain Chelsea versus Real Madrid. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.